Salah satu contoh dari politik Indonesia sendiri ini adalah berasal dari luar negeri, yaitu yang sangat kita ketahui ya, lebih banyaknya adalah Black Lives Matter. Dari perjuangan keadilan dan juga kesetaraan yang mereka gaungkan juga terdapat sebuah tantangan, yaitu polarisasi sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridinta Aurelia Yunada Putri dengan NIM 07211133361. Di sini saya membuat video untuk tugas ujian akhir semester teori politik, di mana saya membawa teori perihal politik identitas. Perlu kita ketahui bahwasanya di dunia yang semakin terhubung ini muncul akhirnya banyak dinamika yang terjadi. Salah satunya fenomena yang mempengaruhi kehidupan kita adalah politik identitas, karena politik identitas ini bisa kita katakan bersinggungan dengan kehidupan kita sebagai manusia sosial itu sendiri, di mana politik identitas ini merujuk pada kecenderungan kelompok tertentu yang mengutamakan sebuah rasa kesetaraan, keadilan, dan hak-hak mereka serta kekuasaan yang akhirnya seperti dapat digolongkan seperti ras, agama, orientasi. Dalam hal ini, politik identitas merupakan sebuah kelompok yang berusaha, kelompok terpinggirkan yang berusaha untuk menyuarakan hak-hak mereka. Nah, salah satu contoh dari politik identitas sendiri ini adalah berasal dari luar negeri, yaitu yang sangat kita ketahui ya, lebih banyaknya adalah Black Lives Matter, di mana Black Lives Matter ini merupakan sebuah tindak tidak adilan, tidak hanya dari strata sosial tapi juga akhirnya mendapat dari pihak aparat, di mana orang-orang kulit hitam ini tidak mendapatkan sebuah haknya mereka, dan mereka seperti dibatasi dalam melakukan banyak hal karena mereka dianggap sebagai sebuah minoritas yang sangat mungkin bisa dikatakan tidak memiliki sebuah hal yang akhirnya bisa mereka suarakan, di mana dalam hal ini orang kulit hitam akhirnya menyuarakan hak-hak mereka dan juga apa yang seharusnya mereka dapatkan. Dalam hal ini akhirnya tidak menyangkut sebuah ras orang kulit hitam, tapi akhirnya menyadarkan semua kalangan masyarakat bahasanya even kaum minoritas maupun kaum mayoritas harus menjadikan semua orang untuk akhirnya dianggap adil dan juga setara. Meskipun bisa kita katakan bahwasanya politik identitas membawakan sebuah narasi yang positif, namun perlu kita ketahui juga dari perjuangan keadilan dan juga kesetaraan yang mereka gaungkan juga terdapat sebuah tantangan, yaitu polarisasi sosial, di mana kadang-kadang politik identitas ini juga akhirnya memicu sebuah perpecahan antara kelompok-kelompok yang berbeda, mengarah pada konflik dan ketegangan dalam masyarakat. Dapat dilihat bahwasanya ketika sebuah identitas menjadi sebuah prioritas, dapat dikatakan bahwasanya orang lain mungkin tidak dapat untuk berpikir sesuai dengan pandangan kita. Akhirnya pandangan yang didapat tidak dapat meluas dan tidak dapat untuk akhirnya melihat pada sudut pandang orang lain. Di Indonesia sendiri juga kita ketahui bahwasanya terjadi sebuah politik identitas dalam masa pemilu, di mana menggaungkan sebuah etnis dan juga agama. Dalam hal ini akhirnya dapat menarik orang yang memiliki satu identitas yang sama untuk memilih atau mungkin memberikan sebuah narasi yang mendukung pada identitas itu sendiri. Nah, dalam hal ini perlu kita ketahui akhirnya identitas itu merupakan hal yang penting untuk memperjuangkan sebuah hak-hak kelompok yang terpinggirkan. Namun perlu diketahui juga hal ini juga dapat akhirnya memberikan sebuah isu perpecahan pada tiap-tiap polarisasi kehidupan di masyarakat atau kehidupan sosial. Nah, akhirnya perlu kita sadari bahwasanya semua masyarakat perlu untuk mendapatkan sebuah keadilan dan juga kesetaraan. Hal itu juga sudah akhirnya tertulis pada hukum bahwasanya hak asasi manusia itu harus terus untuk diagungkan. Oleh karena itu mungkin bisa kita pahami bahwasanya kita memang sosial yang akhirnya memiliki sebuah perbedaan, namun tetap kesetaraan dan juga keadilan itu perlu untuk terus dijalankan hingga akhirnya menimbulkan sebuah kehidupan yang nyaman. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.